Kita tunggu Rocky di bandara. Bandara, oke. Rocky keluar dari pesawat, jalan-jalan, dia jalan. Kamu tahu Rocky pakai topi yang like a fisherman, you know. Jalan, rambutnya putih, sepatu merah, biru. Saya bilang, ini Bapak Mr. Ken, ini striker. Dia lihat, loh dia jangan. Siapa yang ini? Game pertama dia masuk 3 gol lawan Sanhei. Langsung hat-trick. Langsung hat-trick. Bos Mr. Ken datang habis pertandingan, dia bilang, loh Dejan ini bagus sekali. Cepat sekali, dia main keras itu. Rocky dapat 2 kartu merah di sana karena dia pukul orang di sana. Itu semoga timnas Indonesia bisa masuk ke World Cup. Dan nanti kita support semua. Gitu. Dan bertemu Serbia ya? Oke, no problem. Nanti kita lihat. Ini gengnya ST apa gengnya Patrick Kluivert nih? Dan yang nggak jauh-jauh juga adalah informasi yang kita dapatkan. Coach Dejan adalah orang yang paling berpengaruh membawa legenda kita ya. Rocky Putirai ke Hong Kong. Itu gimana ceritanya? Oh iya. Itu suddenly. Tim saya, kita ada uji coba dan striker kita cedera, ligament. Di klub Kichi. Saya sudah pindah ke Hong Kong, saya sudah jadi kapten di sana. Tahun berapa Bukan tuh, cuma untuk Kichi, saya jadi kapten untuk pemain asing, seleksi pemain asing yang main banyak turnamen di Hong Kong seperti Carlsberg Cup, Guangdong Cup itu. Dan striker kita orang Brazil dapat cedera. Kita tidak ada terlalu banyak waktu untuk cari pemain. Dan saya bilang ke Mr. Ken, bosnya yang Kichi, ada satu pemain bagus sekali di sepak bola Indonesia, timnas, banyak gol, namanya Rocky. Dia bilang, Dejan, oke, kita tidak ada terlalu banyak waktu. Saya main di belakang. Back. Saya stopper. Dia bilang, dia bisa datang langsung, oke, karena Indonesia, Hong Kong dekat sekali. Oke, kita kontak, Rocky, ayo datang ke sana. Kita tunggu di bandara. Saya sudah share cerita yang ini mungkin di tempat yang lain. Saya sama Mr. Ken, sama Alex, sama orang lain. Kita tunggu Rocky di bandara. Rocky keluar dari pesawat, jalan-jalan, dia jalan. Kamu tahu Rocky pakai topi yang like a fisherman, you know. Jalan, rambutnya putih, sepatu merah, biru. Saya bilang, ini Bapak Mr. Ken, ini striker. Dia lihat, loh dia jangan. Siapa yang ini? Saya bilang, ini striker top brand timnas Indonesia. No, come on. Oke, saya bilang, oke, kamu bisa lihat. Oke, besok kita latihan. Rocky langsung pakai apa namanya, minyak yang dingin. Minyak urut. Balsam. Dia banyak ini. Waduh, orang Indonesia dingin. Di Hong Kong sudah mulai dingin. Game pertama dia masuk 3 gol lawan Sanhei. Langsung hat-trick. Langsung hat-trick. Bos Mr. Ken datang habis pertandingan, dia bilang, loh Dejan ini bagus sekali. Cepat sekali, dia main keras itu. Rocky dapat 2 kartu merah di sana karena dia pukul orang di sana. Itu striker yang pertama di sepak bola, strikernya 2 kartu merah. Tapi dia main top. Dia top skor langsung setiap kali. Bagus sekali, saya main di belakang. Dia main di depan. Saya pegang bola, dia bilang, Dejan 2 kali. Dia minta bola, dan lari ke space-nya. Saya bola, ke sana, dia gol. Tapi Rocky satu nama cukup bagus di sepak bola Hong Kong. Dia masuk gol lawan AC Milano. AC Milan di sana. Dan kualitas yang dia punya di sana buka pintu untuk pemain lain bisa masuk ke sepak bola Hong Kong. Iya, dia membawa nama bagus. Ada satu lagi pemain, Bernard. Saya bawa sama Bernard. Dulu di Persikota, habis itu dia di futsal. Tapi Bernard dapat cedera di sana, sulit sekali. Dan dia bikin keputusan balik ke Indonesia. Rocky stay di sana hampir
5 tahun kalau saya nggak salah mungkin. Legend seperti kita itu. itu. Legend itu. Rocky Putura itu keras di lapangan, keras dalam kehidupan juga. Dan Lihat profesional. Ya, saya hormat Rocky. Rocky kalau masuk ke lapangan, kalau pertandingan mulai, dia berani. 50-50 pasti Rocky menang. Bolanya. Kipernya keluar, dia pukul pertama, bola lagi datang, kiper lepas itu. Dan dia bisa masuk gol. dan yang ikonik sepatunya harus Iya, beda, Wak. harus beda warna. Itu lucu-lucu dia. Kita main game, saya lihat dia pakai topi itu. Saya tahu dia ganti warna itu. Putih, merah, biru, ini. Sepatu biru, sepatu merah terus. Ali oke. Styling. Dia punya styling yang itu. Paling bagus ya. Styling yang itu, tapi dia bisa banyak gol. Thank you very much. Saya senang sekali itu. Rocky Putra ya. Legend. Satu legend. Bagus. Oke, menarik nih. Sekarang kan Coach Dejan balik lagi ke Indonesia kan, berarti kan untuk sementara. Iya. Ada peluang nggak untuk melatih klub lagi Di di Indonesia? Indonesia? Atau masih pengen nggak melatih klub di Indonesia? Pak Dobo lihat, saya dari dua musim yang terakhir, saya ada di Liga China itu, di Liga 1. Yang pertama saya join satu tim namanya Jinan dari kota China ya, di China itu. Satu tim cukup bagus dan satu tim yang punya prestasi dulu bagus sekali di sepak bola China. Tim yang itu join sama Shandong. Shandong itu tim super besar Shandong sekali. Itu timnya top. Di levelnya seperti Shanghai Shenhua, Shanghai Port, Beijing Guan, Guangzhou, Evergreen. Itu levelnya sama. Jinan seperti, aku tidak mau bilang second team, tapi satu tim di satu kota. Ya. Tapi kita seperti partner itu. Musim pertama saya di sana, kita selesai di posisi 5. Semua baik sekali, semua bagus sekali. Tapi di sepak bola China 2021 udah mulai reformasi sepak bola China. Kenapa? Karena sebelum yang itu, sebelum corona, tim-tim bawa pemain atau pelatih harga-harga Mahal. gila. Saya di Jinan sama, karena saya tempat rumah saya di hotel sama Fellaini yang timnas Belgia yang punya Fellaini. Manchester United yes, dulu. Fellaini. Dia main di Shandong. Dia punya kontrak satu musim 7 juta US dollar. Wow. Dia kontrak 3 tahun. 21 juta US dollar. Saya sering bicara sama dia bilang di Eropa tidak mungkin saya bisa dapat uang segitu. Oke. Karena mungkin terlalu banyak orangnya bilang dia mau putus semua kontrak, cek semua. Habis itu Jinan bubar. Tapi Jinan bubar, ada lagi join sama timnya yang terakhir saya ada, Foshan. Kita join. Oke. Saya sama pelatih saya, kita join di sana, kita mulai latihan hampir 5 bulan, tapi saya harus stop kontrak. Banyak orang tidak tahu, mungkin banyak orang pikir Dejan stop karena tidak ada result atau ini. No. Saya ada kontrak sama Foshan 3 tahun. Tapi bulan Mei saya dapat telepon dari negara saya, mama saya meninggal dunia. Dan saya bikin keputusan untuk kembali ke Serbia itu. Karena papa saya stay alone, dia umurnya 80, dia tidak mungkin bisa handle semua yang dia harus. Saya bicara sama Mr. Chow, ya, bosnya yang tim kita. Dan dia bisa paham saya. Saya bilang, saya minta maaf, tapi yang tradisional dari Serbia, kita harus stay di rumah. Yang pertama 40 hari, habis itu 6 bulan. Dan
saya mau fokus ke keluarga saya itu. Dan saya balik, habis itu saya stay hampir 6 atau 7 bulan di Beograd, bantu papa saya. Dan sekarang sudah mulai semua oke. Lagi, di hidup kita tidak tahu kapan bad news coming, kapan good news is coming. So, untuk saya keluarga yang nomor 1, apapun jadi atau apapun atau di mana-mana saya punya kerja, keluarga yang nomor 1. Dan semoga sekarang saya bisa kembali normal ke kerja yang saya. Saya rindu sepak bola Indonesia. Di mana-mana saya kerja, saya selalu bicara positif dan baik untuk sepak bola Indonesia. Karena kemarin banyak orang di China minta informasi Dejan gimana sepak bola Indonesia, atau di Hong Kong, atau di Serbia. Dan promosi dari saya untuk sepak bola Indonesia di mana-mana bagus sekali. Lagi. Ini tanpa dibayar loh ini. Tanpa dibayar. Gratis. Bukan ini dari hati bukan saya. buzzer ini ya. Ini dari hati saya. Ini dari hati saya itu. Dari hati. Dejan itu bukan buzzer ya. Tapi saya sekarang lihat sepak bola Indonesia berubah banyak. Kita ada new regulation, 7 pemain asing. Bagus atau tidak kita bisa lihat nanti. Untuk saya, ini pribadi ya, saya lebih suka, mungkin kita lebih fokus ke pemain lokal, mungkin kesempatan lebih untuk pemain lokal. Saya orang asing, tapi dulu kita ada contoh seperti yang ini di Hong Kong. Timnya bisa registrasi 10 atau 11 ini. Result sebentar ada, tapi habis 2 tahun turun lagi. Resultatnya turun lagi. Karena kita nggak ada pemain lokal, tidak ada. Dan semoga semua bisa jalan normal dan baik. Dan semoga semua yang ini bisa bantu sepak bola untuk lebih bagus. Lagi, saya masih pikir di sepak bola Indonesia masih ada pemain muda bagus sekali. Masih ada kualitas bagus sekali. Kita harus cari semua dia dan kita harus bantu semua dia, karena kalau kita bantu semua dia, pasti dia nanti bantu timnas Indonesia. Sekarang pemain muda di timnas yang menurut coach yang bagus siapa? Saya tidak ikut terlalu banyak. Tidak terlalu ikut yang sekarang ya? No. Oh, tidak ikut lagi yang sekarang ya? Apakah karena tidak Cuma tidak ada yang bagus gitu ya? Saya selalu bilang di sepak pasti ada. Pasti ada. Lagi, di Indonesia ada satu masalah. Pemain muda kita bakar terlalu cepat. Di Serbia, kita punya program untuk pemain muda. Dan kita step by step, pelan. Contoh, Red Star Beograd, tadi kita bicara. Baru minggu kemarin, 3 pemain muda, top. Dijual satu ke Arsenal, satu ke Milano, total 50 juta euro. 3 pemain. Transfer fee. Di Indonesia kadang-kadang kita terlalu cepat bakar pemain muda. Terlalu cepat kita minta result. Tidak bisa. Kita harus step by step. Di Indonesia seperti ya, panas, mie instan, and then no. Di sepak bola harus begitu ya? Saya minta maaf, banyak orang dulu bilang, Dejan kamu bilang seperti ini, bla bla bla. No, ini bukan dari Dejan, ini dari pelatih lebih besar dari saya. Saya belajar dari dia itu. Kalau kita terlalu cepat masuk pemain muda, kita bakar dia. Kalau kita terlalu lama masuk pemain atau lupa dia, lagi kita burning. Kita harus ada program yang bagus. Tapi banyak ada di sepak bola. Pengembangan bakat muda ini harus ya. Harus step by step. Ya. Harus. Coach, bagaimana dengan Stefan Antonik? Apakah ada peluang untuk ke timnas Indonesia misalnya? Padahal lihat, Stefan ya satu, ini anak saya, Stefan sudah 24.
saya dengan istri saya Vena, kita support dia banyak. Dulu dia main di sepak bola Hong Kong. Dia selalu ikut sepak bola Indonesia. Dia lihat semua timnya, semua yang ini. Kapan dia ada kesempatan untuk ikut latihan dulu, dia mungkin tidak ada kesempatan 100%. Ya, karena mulai corona dan habis corona 2 tahun kita nggak ada kompetisi dan dia stay di Hong Kong. Terakhir dia main di Hong Kong Football Club. Lagi musim yang ini dia pindah ke Serbia. Oh, Serbia. Ya, dia sekarang pindah ke Serbia di Liga 2. Tapi Liga 2 di Serbia Ya, Liga 2 di Serbia cukup, udah Liga cukup berat di sana, keras. banyak tim bagus sekali. Dan saya bilang, Stefan, ini kesempatan untuk kamu. Kalau kamu main bagus sekali, puji Tuhan kamu bisa maju dan kamu nanti bisa lihat. Lagi untuk Indonesia dia tidak ada masalah karena mama dia orang Indonesia. Tapi berarti dia naturalisasi ya? Dia bisa naturalisasi milih. nanti. Sekarang masih dia pegang paspor Serbia. Oh, masih. paspor Serbia. Tapi katanya teman-teman saya di sini, Dejan, nanti kalau dia mau prosesnya mudah karena mama orang Indonesia dan lebih lancar. Lagi saya bilang dia bikin keputusan bukan saya. Hidup dia bukan saya mau bikin hidup dia. Kalau dia pikir dia siap, ya monggo ya, silakan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Posisinya Back, dia bisa stopper yang utama dan midfield defense seperti Papa dulu itu. Semoga ya, semoga bisa Semoga mengikuti jejak Dejan Antonik. Main di timnas Indonesia kan nggak ada yang tahu juga kan. Ya. Amin. Dan Banyak semoga kok. juga Dejan bisa masuk menyusul jadi pelatih klub-klub bagus lagi di Indonesia ya. Iya, Amin, soalnya kita kangen juga amin. melihat Coach Kangen Dejan. juga Amin. aksinya. Terakhir, ada yang dikangenin nggak dari Indonesia? Banyak. Paling dikangenin apa? Halo, lihat saya kangen atmosfernya yang kita punya di stadion. Karena di China beda jauh itu, sepi, tidak ada terlalu banyak. Kalau di sini kita main di mana-mana panas sekali itu. Positif atau negatif pasti panas itu. Dan saya rindu yang itu. Banyak orang bilang, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi banyak orang bilang Dejan sepak bola Indonesia tidak beda sekarang kalau kamu tidak ada di garis. Dulu kalau ada Coach Dejan di garis kita semua tahu pasti ada emosi, pasti ada yang ini. Sekarang dia banyak pelatih diam terus tapi tidak emosi seperti Coach Dejan. Lagi saya rindu Indonesia, saya rindu atmosfernya dan semoga kalau ada kesempatan atau peluang lagi untuk kembali, semoga saya bisa kembali lagi karena banyak teman saya ada di sini dan semoga saya lagi bisa bantu sepak bola Indonesia. Rindu makanannya nggak? Wah, makan Padang. Lagi-lagi ya Padang ya. Nomor satu untuk saya makan Padang. Nomor Padang nomor satu. Itu saya rindu dari dulu itu. Jadi lapar mending kita makan aja ya. Makan nasi Padang. Nasi Padang. Untuk itu siap. Untuk itu makanya kita tutup ya karena kita semua satu kru mau makan nih. Makan nasi Padang. Terima kasih banyak Coach sudah datang. God bless. Ya. Semoga semua keinginan Coach bisa tercapai di nantinya. Semoga sukses untuk Sehat semua terus. dan semua lancar ke depannya dan semoga timnas Indonesia bisa masuk ke World Cup dan nanti kita support semua itu. Dan bertemu Serbia ya. Oke, no problem, nanti kita lihat. Ini gengnya ST apa gengnya Patrick Kluivert nih? Yang lebih bagus siapa? Ya, dukung mana nih? Ya nanti Lebih kita pro lihat mana? siapa yang lebih bagus. Kita tunggu Rizal dulu itu. Biasanya di Indonesia kita tunggu Rizal dulu. Rizal dulu Tapi ya, lagi. ya. Timnas punya sekarang pelatih yang punya nama cukup bagus di sepak bola dunia. Patrick Kluivert ya, pemain yang punya experience dan semoga dia bisa bantu. Lagi paling penting ya siapapun bisa bantu. Paling penting ya Indonesia bisa masuk ke World Cup Ya, itu. ya. Dan Yang penting lolos yang penting. Makasih Oke, ya. terima kasih banyak Sobat News sudah menonton sampai detik ini. Saya Ako Montana, Saya Royan Said, Tasai. dan Dejan Antonik pamit. Bye. Thank you.